Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dengan Peng, Andromalius diusir dengan ganas. Saat dia ditembak, berlumuran darah, orang bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak di tubuhnya. Mengingat identitasnya sebagai Dewa Iblis Ular Iblis, Andromalius sangat lentur dan tangguh. Dengan tingkat ekstrim yang dicapai oleh energi spiritual eksternalnya, dia mampu melawan sebagian besar kekuatan dalam serangan itu. Namun, seseorang tidak boleh lupa bahwa dia sudah terluka, dan tidak dalam keadaan transformasi Dewa Iblis. Bagaimana bisa binatang ajaib dari peringkat ke-10 begitu mudah ditangani? Perubahan memang terjadi terlalu cepat. Seperti kata pepatah, bahwa kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun Raja Boa Hutan sudah terluka parah, dipenuhi dengan kebencian pahit terhadap Andromalius. Dia akhirnya menyembunyikan sedikit kekuatan vitalnya, dan bahkan memutuskan hubungannya dengan pil internalnya hanya untuk membodohi Andromalius, dan akhirnya meluncurkan pukulan fatal padanya. Setelah ini selesai, jiwanya akhirnya pergi ke sisi lain, dan yang mengejutkan, tubuhnya yang besar masih tidak tenggelam ke dalam rawa-rawa. Sama seperti Andromalius tidak mengharapkan itu, mengamati Long Hao Shen tidak mengharapkan itu juga. Dia awalnya bersiap untuk bergerak, tetapi setelah melihat adegan itu, dia berhenti di jalurnya, sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Kedua rubah licik ini masih berakhir dalam kehancuran bersama. Untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri, ini adalah hasil terbaik. Dalam waktu singkat, Long Hao Shen sudah mengambil keputusan, mengisyaratkan pengawal suci ke-10 terdekat yang berubah menjadi cahaya hijau, dan tidak mengejar ular iblis Andromalius yang terluka parah, tetapi bergegas ke gua itu, yang interiornya itu sedikit berkedip. Hal itu dilakukan demi mengamankan jalur tersebut. Long Hao Shen sekarang akan membuang Andromalius dengan cara yang sama seperti dia membuang Raja Boa Hutan. Andromalius akhirnya terjebak dalam pertarungan terakhir Raja Boa Hutan. Ketukan ini mengirimnya beberapa ratus meter jauhnya, dengan darah mengalir keluar terus-menerus dari mulutnya. Salah satu sayapnya terputus, dan darah merah gelap menyebar ke seluruh tubuhnya, menimbulkan pemandangan yang mengerikan. Namun, pada akhirnya dia masih seorang Dewa Iblis, yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri saat dia diserang. Untungnya baginya, serangan terakhir Raja Boa Hutan bukan dari pil internal, jadi meskipun itu membuatnya terluka parah, itu tidak fatal. Ketukan jauh terjadi pada tanaman merambat di atas rawa-rawa, disertai dengan rasa sakit yang parah, yang hampir membuatnya jatuh pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Boa Hutan akan berkomplot melawannya bahkan setelah kematiannya. Dan pil internalnya dikirim terbang jauh selama serangan parah ini, dan dikirim memantul kembali setelah bertabrakan dengan tanaman merambat, sebelum jatuh di sisi lain rawa-rawa. Sama seperti tubuh Raja Boa Hutan, pil internalnya tidak tenggelam di dalam rawa, tetapi mengeluarkan cahaya hijau gelap yang samar-samar terlihat. Pada saat tubuhnya mengalami rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan, Andromalius melihat pancaran cahaya hijau menuju gua. Kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi pada saat dia menyadarinya, jaraknya masih sekitar 5 meter dari gua. Ark! Andromalius mengeluarkan teriakan kemarahan yang mengerikan. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas siapa musuh itu, tapi tubuhnya naik lagi, dan melompat ke arah gua dengan kekuatan penuh. Karena lampu hijau itu kecil, itu jelas bukan boa hutan. Tapi tidak peduli siapa itu, melihatnya keluar pada waktu yang tepat hanya memperburuk kemarahan Dewa Iblis Ular Iblis. Namun, teriakan kemarahan dari Andromalius itu tidak ditujukan untuk melampiaskan amarahnya, melainkan memanggil anggota klannya. Ini bukan karena pengecut, tapi karena hati-hati. Saat ini dia terluka parah, dan tentu saja tidak bisa lengah. Meskipun dia tidak merasakan ancaman dari fluktuasi hijau energi spiritual itu, dia masih segera memanggil mereka. Banyak darah merah gelap keluar dari tubuhnya. Pada saat dia menuju ke gua, dia masih ragu-ragu. Sementara itu, seberkas cahaya mengikuti sosok hijau dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus ke dalam gua dan menarik pil internal Raja Boa Hutan dengan cahaya putih, menyebabkan Andromalius tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Melihat targetnya dirampok oleh orang luar, bagaimana bisa iblis ular setan God bertahan lagi? Dengan teriakan kemarahan,
dia segera mengejar sosok yang masuk ke dalam gua. Pada saat yang sama Andromalius memasuki gua, beberapa sosok muncul dari kabut tebal. Ular iblis jelas berada dalam situasi yang sulit, dari penyergapan boas hutan dan serangan Long Hao Shen, jumlah mereka anjlok. Mendengar pemanggilan Dewa Iblis Ular Iblis, mereka bergegas ke sana, tepat pada waktunya untuk melihat punggung Andromalius yang sedang menghilang ke dalam gua. Kerumunan ular iblis bergegas mengikutinya, tetapi kali ini, sosok emas lain mengejar mereka dengan ketat, memasuki gua. Dengan pancaran cahaya ungu, monster besar muncul di pintu masuk gua, benar-benar menghalanginya. Cahaya bumi kuning menyebar tanpa suara di bawah ular iblis, mencakup jangkauan yang luas. Pada saat itu, ular iblis yang lelah merasakan ekor mereka tenggelam ke tanah, mulai tenggelam ke rawa-rawa, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Padahal, realisasi ini masih datang terlambat. Pada saat mereka mulai berjuang, rawa-rawa yang menangkap ekor mereka sudah mengeras, beralih dari keadaan sebelumnya yang lembut dan lentur menjadi keadaan keras yang tak tertandingi. Samar-samar, permukaannya tampak mengeluarkan kilau permata, mengeluarkan rasa dingin yang pekat, yang menyebabkan mereka mati rasa. Dua sosok tanpa suara muncul dari jauh. Mereka mengenakan mantel besar, dan dari mereka menyebar cahaya warna yang berbeda. Satu berwarna kuning, dan satu berwarna biru, simbol dari ahli bumi pengawal suci ke-9 dan ahli es pengawal suci ke-11. Pengawal suci ke-11 dengan sengaja menempatkan dirinya sedikit di belakang pengawal suci ke-9. Dari sini orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah penjaga suci, posisi mereka masih berbeda. Pengawal suci ke-9 menggabungkan teknik gravitasi dengan kondensasi bumi ke batu, dan pengawal suci ke-11 menggunakan wilayah es, membentuk mantra elemen es dan bumi ganda. Mantra ini bisa dikatakan terbentuk dari perpaduan antara tiga mantra dari langkah ke-7, membuat kekuatannya sebesar yang bisa dibayangkan. Pertunjukan ini juga mencerminkan kesenjangan antara penjaga suci ke-9 dan ke-11. Keduanya pada langkah ke-7, tetapi dalam interval waktu yang sama, pengawal suci ke-11 hanya berhasil menggunakan satu mantra dari langkah ke-7, sedangkan pengawal suci ke-9 berhasil menggunakan dua. Ini sesuai dengan kekuatan di puncak langkah ke-7. Di antara semua pembantu Long Hao Shen, pengawal suci ke-9 tidak diragukan lagi yang terkuat. Pada saat mereka berada di Menara Keabadian, penyergapan cair dan pengawal suci ke-9 meremehkan mereka membantu dalam kemenangan mereka dalam satu gerakan, tetapi dalam hal kekuatan, bahkan Long Hao Shen dengan Hao Yue tidak akan selalu menang melawan yang satu ini. Terhadap ketiga mantra kuat ini pada langkah ke-7, ular iblis biasa pada langkah ke-5 atau ke-6 itu akhirnya dipenjara tanpa jalan keluar. Tanah rawa yang gembur adalah satu hal, tetapi bagaimana jika itu membeku dan kemudian berubah menjadi batu? Berjuang keluar dari itu sama sekali tidak mudah. Ini hanya mungkin dengan menghancurkan batu, tetapi bagaimana itu bisa dilakukan tanpa melukai diri sendiri? Selain itu, mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan batu, karena membeku dan bagian yang beku berubah menjadi batu. Bebas dari itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Bagi ular, hawa dingin adalah salah satu predator yang paling ditakuti. Setelah mencapai musim dingin, ular akan masuk ke hibernasi, karena mereka tidak dapat menghasilkan cukup panas dari tubuh mereka untuk melawan dingin. Dalam situasi yang sangat dingin ini, ular-ular iblis ini gemetar dan kekuatannya sangat merosot. Kemudian diikuti waktu penampilan dua penjaga suci. Sebuah batu yang sangat besar dikeluarkan dari tanah dan dengan berani dilemparkan ke arah ular iblis, kemudian badai es dan salju mengikuti. Dalam pertempuran kerumunan, kekuatan membunuh penyihir tidak diragukan lagi cukup menakutkan. Selain itu, di sisi lain, yang menjaga pintu masuk gua, adalah pembangkit tenaga listrik besar, Hao Yue. Setelah Hao Yue memblokir pintu masuk ke gua, 5 kepalanya yang besar mengeluarkan mantra yang kuat seperti 5 meriam sihir besar. Putaran pertama datang sebagai serangan mendadak, dan kemudian diikuti mantra dari berbagai elemen. Kontrolnya atas setiap atribut yang berbeda jelas tidak cocok untuk dua penjaga suci. Tapi dia menguasai 5 elemen berbeda. Ketika 5 elemen digunakan pada waktu yang berbeda,
kekuatan mereka secara alami juga akan bervariasi. Misalnya, pada saat ini, Little Green, Little Blue, dan Little Light sebagian besar fokus pada pertempuran, sementara Little Flame sepenuhnya meninggalkan serangan untuk tetap waspada dan mengawasi sekeliling. Sementara Little Purple fokus menyerap gas beracun tebal di udara. Orang bisa mengatakan bahwa seolah-olah 7 penyihir dari langkah ke-7 sedang menghadapi ular iblis yang terluka parah ini. Pada saat yang sama, ketika ular iblis ini terkena mantra ini, banyak sosok hijau besar mulai berkeliaran dari hutan. Dengan kematian Raja Boa Hutan, ular iblis tidak diragukan lagi menjadi musuh bebuyutan Boas Hutan. Boas Hutan besar-besaran ini penuh memar, tetapi masih kembali untuk membunuh mereka. Mengandalkan ukuran mereka yang sangat besar untuk menahan dingin, mereka memaksakan serangan mereka. Menantang mantra mengerikan, mereka hampir meluncurkan serangan bunuh diri terhadap ular iblis ini. Boas Hutan jumlahnya sedikit, tetapi toleransi sihir mereka jauh melebihi ular iblis. Pada saat Boas Hutan ini muncul, mereka pasti akan membawa tragedi bagi ular iblis. Situasi di luar sudah dalam genggaman, tapi bagaimana dengan di dalam? Tanpa ragu, orang yang pertama kali masuk ke dalam gua, dan menarik iblis ular setan Dewa Andromalius secara alami adalah pengawal suci ke-11. Pada saat itu, karena Long Hao Shen memberinya perintah untuk memperlambat kecepatan terbangnya dengan sengaja, sehingga Andromalius akan melihatnya masuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil umpan? Sejak Andromalius dan Raja Boa Hutan saling menghancurkan, situasi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk Long Hao Shen. Ini adalah kesempatan emas. Namun, dia adalah saksi dari kelicikan 2 pembangkit tenaga listrik besar, jadi bahkan jika dia yakin dengan situasi ini, dia masih tetap berhati-hati saat menjalankan rencananya melawan Andromalius. Seperti yang mereka lihat dalam konfrontasi sebelumnya, gua ini sangat penting. Meskipun dia tidak tahu tentang harta karun di dalamnya, mengingat bagaimana Raja Boa Hutan menghargainya, bagaimana mungkin itu kurang. Bahkan jika Andromalius masih ragu-ragu, sosok emas pertama yang mengambil pil internal Raja Boa Hutan, dia harus mengikuti. Bahkan jika dia sadar bahwa ini adalah jebakan, dia harus memaksa dirinya untuk memasuki gua ini. Sebenarnya, sosok emas itu adalah Yating, yang menggunakan kemampuan tarik dari kompor Saint spiritual. Setelah memasuki gua, Andromalius melihat cahaya di sekitarnya meredup, namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedalaman gua mengandung cahaya yang samar-samar terlihat. Tapi asal-usul cahaya ini bukanlah masalah yang saat ini mengganggu pikiran Andromalius. Dia ingin mengambil pil internal Raja Boa Hutan kembali. Dia menderita luka parah, sampai-sampai tanpa pil internal ini, apalagi meningkatkan kekuatan, bahkan pulih sepenuhnya tidak mungkin baginya. Inilah alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain ditipu oleh Raja Boa Hutan untuk serangan terakhirnya. Sebelum memasuki kedalaman gua, kedua sosok itu berhenti, pada saat Andromalius melihat bahwa sosok hijau ini sebenarnya adalah kerangka dengan api di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di samping kerangka hijau itu adalah Yating, bersinar dalam cahaya terang. Menyebutnya, tampaknya cukup kebetulan bahwa Yating dan pengawal suci ke-11 keduanya memiliki 6 sayap di punggung mereka. Saat berdiri bersama, mereka memberikan perasaan bahwa mereka cocok. Namun, aura di sekitar tubuh mereka tidak terlalu kuat, yang membuat Andromalius menjadi rileks. Dengan sekali pandang, dia menemukan pil internal di tangan Yating. Mengembalikannya, mayat Anda kemudian akan dibiarkan utuh. Andromalius mengeluarkan teriakan marah yang sengit, saat darah merah gelap terus menetes dari punggungnya. Yating mencibir, mengangkat tangannya, dia mengarahkan seberkas cahaya putih ke Andromalius. Dia mencoba untuk memblokir, tetapi cahaya putih lembut itu tidak memiliki kegunaan ofensif, dan karenanya tidak dapat diblokir dengan cara ini. The Devil's Snake Demon God hanya merasa seolah-olah dia terikat oleh sesuatu, dan tanpa sadar berbalik, menemukan 2 sosok emas berdiri di sana. Sementara itu, pantat besar Hauiwe membuat pintu masuk tertutup rapat. Dalam hal ukuran, Andromalius jauh lebih kecil dari Hauiwe tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Meski ukurannya lebih dari 5 meter,
dia masih bisa bergerak tanpa hambatan di gua yang berdiameter 3 meter ini. Tapi hallway yang sangat besar tidak bisa masuk, jadi memblokir pintu masuk adalah tugas terbaik baginya. Alasan mengapa Long Hao Shen menarik Dewa Iblis Ular Iblis di dalam gua untuk bergerak melawannya sangat sederhana, itu untuk menjauhkan Andromalius dari pilar Dewa Iblisnya. Long Hao Shen dengan jelas melihat amplifikasi bahwa pilar Dewa Iblis mampu menganugerahkan Dewa Iblis. Utilitasnya yang sangat besar memungkinkan Andromalius yang masih berada di langkah ke-8 untuk membunuh Raja Boa Hutan dari langkah ke-9. Dari sini, orang bisa membayangkan teror dari amplifikasi ini. Meskipun Long Hao Shen menduga bahwa Dewa Iblis Ular Iblis sudah kehabisan kemampuannya, dia tidak berani bertaruh, dia juga tidak mampu melakukannya. Untuk alasan ini, dia menarik Andromalius ke sini dengan sangat hati-hati, sehingga dia tidak akan mendekati pilarnya. Meskipun jaraknya tidak bisa dianggap terlalu jauh, ini masih jauh lebih baik daripada melawannya di samping pilar Dewa Iblisnya. Andromalius melihat melalui rencana Long Hao Shen sekilas, mencapai kesimpulannya sendiri. Pemuda manusia berbaju zirah ini tampaknya hanya pada langkah ke-7 budidaya dalam indera Andromalius, tapi untuk beberapa alasan. Pertama kali dia melihat Long Hao Shen dia merasa seolah-olah hatinya mengalami rasa sakit yang hebat, tanda firasat yang tidak menyenangkan. Setelah jatuh dalam bahaya karena mengejar keuntungan tipis, dan karena telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Boa Hutan, dia tidak menyangka akan bertemu manusia di sini. Dan ini harus menjadi ksatria manusia. Elemen cahaya yang menyinari Long Hao Shen benar-benar murni. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak menunjukkan keraguan, dengan tangan kirinya memegang Rippling Light, dan Area of the Goddess of Light di tangan kanannya. Menunjuk mereka ke tanah, dia dengan dingin menatap Andromalius. Niat pedang yang tajam samar-samar terlihat di sekelilingnya. Meskipun Long Hao Shen tetap diam, Andromalius merasa tidak nyaman dan gugup, seolah-olah Long Hao Shen sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Dia benar-benar yakin bahwa ketajaman ini bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh energi spiritual eksternalnya. Jika ini sebelum dia terluka, Andromalius bahkan tidak akan menganggap Long Hao Shen sebagai ancaman. Dalam pandangannya, musuh dengan tingkat kultivasi semacam ini dapat dihancurkan hanya dengan dominasi energi spiritualnya yang luar biasa, tetapi situasi saat ini tidak sama. Lukanya fatal, dan dia tidak bisa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Ini mengurangi kekuatannya saat ini menjadi 1/6 dari yang seharusnya, jadi ketika menghadapi ksatria manusia seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkena tekanan besar? Manusia, bagaimana kamu bisa berada di sana? Andromalius tahu bahwa pertanyaannya bisa terasa kekanak-kanakan, tapi mau tak mau dia ingin bertanya. Ini terlalu aneh. Dia tidak mendeteksi sedikit pun tentang dia melalui inderanya, ditambah waktu kemunculan manusia ini terlalu bagus. Long Hao Shen menunjukkan senyum acuh tak acuh, "Hai, Dewa Setan Ular Setan Andromalius. Jika saya mengatakan ini adalah kebetulan, apakah Anda percaya? Sebenarnya, itu karena keberuntungan, atau mungkin harus saya katakan bahwa itu adalah hadiah dari surga bagi kami untuk bertemu Anda pada saat bentrokan Anda melawan Raja Boa Hutan. Pada saat ini akan menjadi kuburanmu." Saat ia berbicara, Long Hao Shen tidak akan memberikan Andromalius waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kaki kirinya melangkah maju, dan Arya Dewi Cahaya di tangannya menyerang Andromalius. Niat pedang seperti kekosongan tiba-tiba mengembun. Berbeda dengan waktu melawan Ahbau, itu tidak muncul sedalam ketiadaan, tetapi menyebar luas, menekan maju dengan bantalan tirani. Memotong gunung di jalan, mengeringkan air di jalan. Ini adalah prinsip di balik niat pedang dalam serangan Long Hao Shen. Tangan Andromalius bahkan tidak memiliki senjata, karena 2 tombak ularnya yang menembus kepala Raja Boa Hutan masih tertinggal di mayatnya. Dengan raungan yang terdengar rendah, Andromalius melambaikan tangan kanannya ke depan, mengeluarkan ledakan kuat elemen gelap yang berputar, yang berubah menjadi semacam lubang hitam, bertiup dengan fluktuasi elemen kegelapan yang kuat saat diarahkan tepat ke Long Hao Shen. Pada saat ini, berbicara lebih jauh tidak masuk akal. Membunuh musuh adalah satu-satunya jalan keluar, jadi Andromalius memilih untuk mengambil risiko.
Tetapi tepat pada saat ini, di punggungnya, serangan tajam datang, menembus luka yang dia miliki sebelumnya. Sekarang Andromalius tertarik karena efek ketertarikan kompor Saint spiritual, dia hanya bisa menargetkan Long Hao Shen, tanpa pilihan lain. Meskipun, bahkan jika dia punya pilihan, dia masih akan memilih untuk menargetkan ksatria ini, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Suara pop yang agak aneh terdengar, dan seluruh tubuh Long Hao Chen meledak dalam cahaya terang. Dia mundur sedikit, tetapi pusaran air hitam dari tinju Andromalius terbelah, dan tubuh Andromalius juga bergoyang karenanya. Dari sini, kondisi Andromalius yang lemah sekali lagi dikonfirmasi. Pengawal suci ke-10 menyerang dalam sekejap, tampak seperti lampu listrik hijau yang meledak tepat ke arah Andromalius. Sepasang belatinya berhasil memotong sayap yang terputus di punggung Andromalius. Pengawal suci ke-10 menunjukkan penguasaan yang luar biasa, tidak hanya memotong sayap itu, tetapi juga menusuk beberapa pembuluh darah tebal di punggungnya. Untuk sesaat, di punggung Andromalius, darah merah tua mulai menyembur keluar seperti air mancur. Long Hao Shen mundur hanya sedikit, dan serangannya segera dilanjutkan. Dengan pukulan berat dan lompatan datang mengutuk pedang bergulir. Strateginya terdiri atas Andromalius yang luar biasa, tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Pada saat yang sama dia melancarkan pukulan ini, serangan dari pengawal suci ke-10 mengikuti sekali lagi, mengarah ke punggung Andromalius. Tekniknya mirip dengan Long Hao Shen, tetapi tanpa meminjam kekuatan musuh. Ini adalah tarian angin yang dia gunakan sebelumnya untuk membuang Medusa. Tidak hanya itu, tetapi beberapa cahaya bintang emas mulai berkumpul, membentuk tombak yang cemerlang. Ditembak dari belakang, mengarah ke leher Andromalius. Ancaman besar membangkitkan kemampuan terpendam Andromalius, membiarkan mereka benar-benar menerobos. Meskipun dia terluka parah, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 72 dewa iblis, dan dia secara alami memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Dia sudah memikirkannya secara mendalam, dan mencapai kesimpulan bahwa melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluarnya, bahwa dia tidak mampu lagi mengingini harta yang berada di sini. Selama dia berhasil bergegas keluar, dengan begitu banyak bawahannya di luar, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jika musuh-musuh ini benar-benar menghentikannya di sini, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Menatap ke langit, Andromalius membuat gerakan aneh. Menjalankan kuda-kuda, dan mengarahkan tangannya ke tanah, orang dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa cahaya merah gelap tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kemudian segera, pancaran merah gelap yang intens menyebar, membentuk penghalang yang menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa penghalang yang menutupi dirinya ini terlihat sangat mirip dengan desain pada pilar Dewa Iblis. Serangan kelompok 3 Long Hao Shen jatuh ke penghalang ini, dan membawa fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, tetapi dibiarkan tanpa cara untuk menerobos. Rasanya seolah-olah mereka langsung menyerang pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis di luar sepertinya merasakan krisis Andromalius, dan mulai bergetar ringan. Sebuah cahaya merah gelap kemudian menyembur keluar dari itu, bergegas seperti panah di Hauiwei yang menjaga gua. Tanpa ragu, pancaran merah gelap ini ada di sini untuk menyelamatkan Andromalius, dan merupakan truf terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Jika dia berhasil menyatu dengan kilatan merah gelap ini, dia akan diserap oleh cahaya untuk disegel di dalam pilar Dewa Iblis. Meskipun ini akan menyegel setidaknya selama 3 tahun, setidaknya itu akan membuatnya tetap hidup. Jika musuh hanya kelompok Long Hao Shen, mungkin Andromalius bisa melakukannya dengan mereka, tetapi untuk kemalangannya, Hauiwei juga hadir, Hauiwei yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Di depan pancaran cahaya yang dipancarkan oleh pilar Dewa Iblis, 5H, besar Hauiwei tiba-tiba terangkat, dan mata mereka berkilauan dengan kilau serupa. Itu adalah tampilan yang cukup aneh, mengandung kebencian, kesuraman, dan bahkan lebih banyak kemarahan dan kesedihan. 5 kepalanya yang besar terangkat dan mengeluarkan raungan kemarahan. Semua mata mereka berubah menjadi warna ungu, dengan lapisan cahaya ungu beriak di sekitar tubuh Hauiwei. Pada titik ini,
Keagungan dan kekuatannya meningkat hingga menyerupai penguasa yang mengendalikan semua makhluk di dunia ini.